Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas dari estimasi biaya, yaitu tentang menghitung RAB, volume, AHSP, dan lain-lain. Sebelumnya izin kami membuat memperkenalkan diri. Saya Alfian Marsha Putra, NPM 2310764. Saya Sabita Ramadhani, NPM 23 007 0052. Saya Lara, NPM 23 Saya Raja Fahrudin, NPM 2310796. Saya Muhammad Solin, NPM 2310740. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi rumah kos 3 lantai. Rumah ini kami rancang, yaitu bangunan rumah kos 3 lantai yang berlokasi di Kota Batam. Bangunan ini dirancang dengan dimensi 9 kali 10 meter per lantai atau 90 meter kubik. Total luas yaitu 270 meter kubik. Fungsi utama dari bangunan ini yaitu sebagai hunian sewa yang ditujukan bagi mahasiswa atau para pekerja yang membutuhkan tempat tinggal yang nyaman, strategis dan efisien di tengah lingkungan perkotaan. Dalam proses perencanaan, kami tidak hanya mempertimbangkan efisien bahan secara vertikal, tetapi juga mengutamakan kenyamanan dan prestasi hunian. Setiap kamar kos di desa memiliki kamar mandi dalam, dan bangunan ini juga dilengkapi dengan ruang seperti dapur, ruang tamu, serta area jemur. Desa ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penghuni jangka panjang, baik di sisi fungsi maupun kenyamanan ruang. Berikut merupakan denah lantai 1, denah lantai 2, dan denah lantai 3. Secara lebih rinci, lantai pertama bangunan terdiri dari area semi publik seperti ruang tamu, dapur bersama, serta 3 kamar kos lengkap dengan kamar mandi di dalamnya. Area depan dimanfaatkan sebagai taman kecil dan lahan parkir. Pada lantai kedua terdapat 4 kamar kos yang semuanya memiliki kamar mandi di dalam. Dilengkapi juga dengan dapur, ruang gudang, serta 2 area void yang terletak di sisi kiri dan kanan bangunan. Void ini sudah dimulai dari lantai 1 dan berfungsi sebagai ruang terbuka vertikal untuk membantu sirkulasi udara dan cahaya alami agar dapat menjangkau bagian tengah bangunan. Sementara itu di lantai 3 terdapat 4 kamar kos lainnya, dapur bersama, serta area jemur pakaian di bagian depan. Posisi void tetap dipertahankan di lantai ini, menjaga ventilasi alami tetap optimal hingga ke lantai bawah. Perencanaan dan estimasi biaya proyek ini disusun oleh tim perencana yang terdiri dari 5 orang mahasiswa, yaitu kami tadi. Setiap anggota memiliki tanggung jawab dan masing-masing dalam proses pengumpulan data, perhitungan volume, menyusun analisa harga satuan hingga RAB. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian bagaimana cara menghitung estimasi biaya proyek ini. Dalam hitungan ini kami menggunakan metode harga satu pekerjaan, di mana total biaya didapat dari menggunakan volume pekerjaan dengan harga satuan masing-masing item. Di sini kami menggunakan acuan perhitungan dari SNI. Analisa harga satuan pekerjaan untuk konstruksi bangunan gedung. Untuk menentukan harga satuan material dan tenaga kerja, kami menggunakan harga lokal Kota Batam agar hasil estimasi lebih realistis dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah-langkah dimulai dari menghitung volume pekerjaan seperti denah, potongan, dan detail teknis.
Lalu kami menyusun AHSP, selanjutnya menghitung RAB berdasarkan hasil volume dan harga satuan tersebut. Mungkin dilanjut oleh rekan. Setelah mengetahui metode perhitungannya, berikut spesifikasi teknis bangunan yang menjadi dasar dalam menghitung volume dan biaya pekerjaan. Bangunan ini menggunakan struktur beton bertulang, yang artinya elemen-elemen utamanya seperti fondasi, kolom, balok, dan lantai dibuat dari beton yang dibuat dengan besi tulangan. Jenis fondasi yang digunakan yaitu footled dengan dimensi 50 x 50 cm dan ketebalan 20 cm. Struktur kolom memiliki ukuran 20 x 30 cm dan untuk menahan beban antar lantai. Digunakan balok yang ukuran 20 x 30 cm dan balok anak 15 x 20 cm. Belah lantai dirancang setebal 12 cm, sedangkan timbal di bagian atas menggunakan ukuran 15 x 20 cm. Campuran beton yang digunakan adalah mutu K300, yaitu jenis beton dengan kekuatan tekan 300 kg per cm persegi. Struktur atap menggunakan rangka baja ringan dan bangunan terdiri dari 3 lantai. Untuk elemen arsitektur, bangunan ini menggunakan dinding bata merah yang diplester, diaci lalu dicat. Lantai bangunan dipasang keramik ukuran 40 x 40 cm dan plafon menggunakan rangka hollow serta papan gipsam. Atap dilapisi genteng metal dan kusen menggunakan bahan aluminium dan kaca bening. Sementara itu, pekerjaan MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing mencakup pemasangan instalasi listrik menggunakan kabelnya dalam pipa, konduit, instalasi air bersih dan pembuangan dengan pipa PVC serta pemasangan unit AC di kamar utama lantai atas. Dari spesifikasi tersebut, perhitungan volume pekerjaan bisa dilakukan secara akurat dan hasil RAB dapat menggambarkan estimasi biaya secara data dan terukur. Pada bagian ini kami menjelaskan bagaimana perhitungan volume pekerjaan struktur terdiri dari fondasi, slope, kolom, balok, dan pelat. Semua volume ini dihitung berdasarkan ukuran dan gambar dengan potongan bangunan, lalu dikalikan dengan jumlah komponen yang ada pada setiap lantai. Yang pertama yaitu fondasi. Volume fondasi kami hitung dari ukuran footled yaitu 50 x 50 cm dengan tebal 20 cm atau dalam satuan meter adalah 0,5 dikali 0,5 dikali 0,2 meter. Hasilnya untuk satu fondasi adalah 0,05 meter kubik. Jumlah fondasi dalam bangunan ini ada 24 titik. Maka volume total fondasi 0,05 dikali 24 sama dengan 1,25 meter kubik. Namun karena pada beberapa titik menggunakan dimensi lebih besar untuk kolom utama dan ada variasi elevasi tanah, kami akumulasikan dan hasil akhir volumenya adalah 4,32 meter kubik. Yang kedua yaitu slope. Slope adalah balok beton yang diletakkan di atas fondasi menghubungkan antar kolom bagian bawah. Volumenya dihitung dari panjang slope dikali tinggi dikali lebar. Misalnya slope ukuran 20 dikali 30 cm, panjang total slope dari denah adalah 90 meter. Maka volume sama dengan 90 dikali 0,2 dikali 0,3 sama dengan 5,4 meter kubik. Yang ketiga yaitu kolom. Untuk 3 lantai, ukuran kolom yaitu 20 dikali 30 cm, tinggi tiap lantai 3 meter, sehingga satu kolom per lantai 0,2 dikali 0,3 dikali 3 sama dengan 0,18 meter kubik. Jumlah kolom ada 18 buah yang naik dari lantai 1 sampai lantai 3. Jadi total kolom 18 dikali 3 lantai dapatnya 54 titik. Volume total kolom 0,18 dikali 54 hasilnya 9,72 meter kubik. Tapi setelah dikoreksi karena ada beberapa kolom yang lebih tinggi sampai atap, total volume keseluruhan menjadi 12,30 meter kubik. Yang keempat yaitu balok B1 ditambah B2. Balok dibagi menjadi 2 jenis. Balok induk atau B1 ukuran 20 x 30 cm
Yang kedua itu balok anak atau B2, ukuran 15 kali 20 cm. Total panjang balok dalam satu lantai lebih kurang 80 meter. Untuk 3 lantai 240 meter. Volume total setengah panjang dikali lebar dikali tinggi. Misalnya 20 dikali 30 cm, 0,2 dikali 0,3 dikali panjang. Setelah dihitung seluruhnya dan dijumlahkan volume balok B1 dan B2 didapatkan 10,54 meter kubik. Yang kelima yaitu pelat lantai. Pelat lantai adalah lantai beton di tiap lantai bangunan. Ukuran lantai per lantai 9 dikali 10 meter. Didapatnya 90 meter persegi. Karena bangunan ini terdiri dari 3 lantai, maka luas total 90 dikali 3 dapatnya 270 meter persegi. Namun karena ada void di lantai 2 dan 3 atau area kosong di kiri dan kanan, maka sebagian lantai tidak dicor. Setelah dikurangnya luas void, total luas lantai yang dicor menjadi 255 meter persegi. Yang terakhir yaitu limbal. Limbal adalah balok kecil di bagian atas dinding, berfungsi sebagai pengikat dinding dan penopang kuda-kuda atap. Ukuran limbal 15 dikali 20 cm. Panjang total sekitar 110 meter. Volumenya 110 dikali 0,15 dikali 0,2 didapatnya 3,3 meter kubik. 3. Selanjutnya kami akan menjelaskan contoh analisa harga satuan pekerjaan struktur yang bertujuan untuk mengetahui biaya per satuan volume pekerjaan, baik itu per meter kubik atau per meter persegi. Berdasarkan komponen material dan upah yang diperlukan pada proyek ini, kami ambil 2 contoh yang paling umum, yaitu pekerjaan balok beton bertulang ukuran 30 kali 30 dan pelat lantai beton bertulang dengan tebal 12 cm. Untuk yang kolom beton 30 kali 30 berfungsi sebagai elemen vertikal penopang beban antar lantai. Untuk 1 meter kubik pekerjaan kolom dibutuhkan beberapa material dan tenaga kerja. Komponen dan biaya yang pertama yaitu backtesting multiplex 10 meter persegi dikali 109.736 sama dengan dapatnya 1.097.366 rupiah. Yang kedua yaitu besi beton kulir 150 kg dikali 15.862 dapatnya 2.379.408 rupiah. Yang ketiga yaitu beton ready mix K300 dipakai yaitu 1 meter kubik dikali 1.048.090 rupiah. Hasilnya yaitu 1.048.090 rupiah. Jika dijumlahkan total biaya pekerjaan kolom per meter kubik yaitu sekitar 4.524.864 rupiah. Yang kedua yaitu pelat lantai tebal 12 cm. Komponen dan biaya yang kami gunakan yaitu backtesting triplek digunakan sebesar 1,05 meter persegi dikali 160.000, hasilnya 111.300. Yang kedua kami gunakan yaitu besi tulangan sebanyak 9 kg dikali 15.900, dapatnya 143.100. Yang ketiga yaitu beton ready mix 0,12 meter kubik dikali 1.050.000, dapatnya 126.000. Upah tukang lantai 1 meter persegi dikali 35.000, dapatnya sekitar 55.000. Total biaya pekerjaan lantai per meter persegi yaitu sekitar 415.400 rupiah. Selanjutnya bakal dijelasin oleh rekan. Yang akan saya lanjutkan yaitu setelah menghitung volume dan harga satuan untuk setiap komponen struktur, kami kemudian menjumlahkan total biaya dan dari seluruh pekerjaan struktur bangunan. Pekerjaan struktur dalam proyek ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu persiapan pekerjaan tanah dan fondasi, struktur lantai 1, lantai 2, lantai 3, serta struktur atap.
Rincian biaya pekerjaan persiapan 8.303.70.000. Pekerjaan tanah dan fondasi 30.399.905.000. Struktur lantai 1 157.160.160.58.000. Struktur lantai 2 101.353.356.000. Struktur lantai 3 22.720.983.000 Pekerjaan atap 24.897.785.000. Setelah semua bagian dijumlahkan, total biaya pekerjaan struktur biaya sebesar 351.835.159.000 rupiah. Setelah menyelesaikan perhitungan volume struktur, selanjutnya kami menghitung volume untuk pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur mencakup elemen-elemen non-struktural yang membentuk tampilan dan kenyamanan bangunan, seperti dinding, lantai, plafon, pengecatan, serta pintu dan jendela. Semua volume dihitung berdasarkan luas permukaan bangunan dari denah dan potongan, serta jumlah unit yang diperlukan untuk setiap elemen bangunan. Rincian volume pekerjaan arsitektur. Pertama, pasangan dinding bata merah lantai 1 sampai lantai 3. Total luas dinding bangunan yang dibangun dari bata merah adalah 631,55 meter persegi. Dinding dihitung dari keliling tiap ruang dikalikan dengan tinggi dinding rata-rata. Kedua, plasteran dan acian dinding lantai 1 sampai lantai 3. Luasnya mencapai 968,1 meter persegi karena mencakup kedua sisi dinding dalam dan luar. Volume ini lebih besar karena setiap pasangan dinding diplester dan diaci pada dua sisi. Yang ketiga adalah keramik lantai. Keramik lantai utama, koridor, dan dapur. Total luas area yang dipasang keramik adalah 160,81 meter persegi. Ini didapat dari menjumlahkan semua ruang lantai yang menggunakan keramik dikurangi void dan area terbuka. Yang keempat adalah keramik dinding kamar mandi dan dapur. Volume keramik dinding mencapai 138,14 meter persegi. Yang dihitung berdasarkan tinggi dinding kamar mandi dan dapur yang dilapisi keramik. Yang kelima adalah plafon gipsum dan PVC. Luas plafon yang dipasang adalah 194,5 meter persegi, dihitung dari luas ruangan yang ditutup dengan plafon. Selanjutnya adalah pengecatan dinding dan plafon. Total luas pengecatan adalah 1.165 meter persegi, mencakup seluruh dinding dan plafon yang telah diplester dan diaci. Yang terakhir adalah pintu dan jendela. Jumlah unit total untuk seluruh bangunan diperkirakan sebanyak 27 unit. Terdiri dari kombinasi pintu kamar, pintu kamar mandi, serta jendela kamar dan dapur. Selanjutnya kami menampilkan contoh analisis harga satuan pekerjaan (HSP) untuk dua jenis pekerjaan arsitektur, yaitu pekerjaan pasangan dinding bata merah lengkap dengan finishing dan pekerjaan lantai keramik 40 x 40 cm. Analisa harga satuan ini digunakan untuk menentukan biaya persatuan luas pekerjaan. Dalam hal ini per meter persegi, per meter persegi. Nilai akhir dari HSP ini diperoleh dari penjumlahan biaya material dan upah tenaga kerja berdasarkan volume kebutuhan dan harga lokal Kota Batam. Item pertama, dinding bata, plester, aci, dan cat. Pekerjaan ini mencakup semua tahapan penyelesaian dinding, mulai dari memasang bata merah, memplester, mengaci, hingga mengecat. Untuk 1 meter persegi dinding diperlukan bahan seperti bata merah sebanyak 75 buah, semen sekitar 7-8 kg, pasir sekitar 0,3 meter kubik,
cat tembok dan air. Sementara itu tenaga kerja yang diperlukan adalah tukang batu, tukang cat, dan pekerja pembantu. Dari analisa yang disusun, biaya total pekerjaan dinding per meter persegi adalah sebesar 202,50, sudah termasuk semua material dan upah. Item kedua, lantai keramik 40 kali 40 cm. Pekerjaan ini mencakup pemasangan keramik lantai lengkap, mulai dari penghamparan pasir dan semen, pemasangan keramik hingga pekerjaan lat. Untuk 1 meter persegi di lantai dibutuhkan keramik 40 kali 40 cm sebanyak 6,25 keping. Semen kurang lebih 6-7 kilo. Pasir pasang kurang lebih 0,02 meter kubik. Dan terakhir adalah bahan lat keramik. Tenaga kerja terdiri dari tukang pasang keramik dan kenek. Dari hasil analisa, harga persatuan pekerjaan ini adalah sekitar 123.200 per meter persegi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Setelah menghitung volume dan analisa harga satuan untuk masing-masing pekerjaan arsitektur, langkah selanjutnya adalah menghitung total biaya dari seluruh pekerjaan arsitektur yang ada dalam proyek rumah kos ini. Pekerjaan arsitektur mencakup elemen-elemen penting dalam finishing bangunan seperti dinding, lantai, plafon, pengecatan hingga pintu dan jendela. Semua volume yang sudah dihitung sebelumnya kemudian dikalikan dengan harga satuan masing-masing untuk mendapatkan total biaya per jenis pekerjaan. Rincian biaya arsitektur, pekerjaan dinding, bata, plaster, arci dan cat sebesar 100.027.800.000 rupiah. Pemasangan keramik lantai dan keramik dinding sebesar 30.775.000 rupiah. Pemasangan plafon, gipsum dan PVC sebesar 23.340.000 rupiah. Pengecatan dinding dan plafon sebesar 20.970.000 rupiah. Dan pemasangan pintu dan jendela dengan estimasi total biaya sebesar 22.950.000 rupiah. Jika seluruh biaya pekerjaan arsitektur dijumlahkan, maka totalnya adalah sebesar 230.836.000 rupiah. Setelah menyusun volume pekerjaan struktur dan arsitektur, selanjutnya kami melakukan perhitungan volume untuk pekerjaan MEP yang mencakup instalasi listrik, instalasi publik dan saniter, serta unit pendingin ruangan atau AC. Dengan acuan dari denah bangunan, fungsi masing-masing ruang volume yang dihitung meliputi satuan titik, buah unit, serta panjang pipa. Yang pertama, instalasi listrik. Pekerjaan listrik meliputi pemasangan titik lampu, stop kontak, lampu downlight atau LED, egg house, fan, dan KWH meter. Volume pekerjaan per lantai sebagai berikut, yaitu lantai pertama 13 titik lampu, 7 stop kontak, 13 downlight atau LED, 3 egg house fan, dan 4 KWH meter. Lantai 2 dan 3 masing-masing 18 titik lampu, 10 stop kontak dan 18 downlight, 15 egg house dan 4 KWH meter. Ditambahkan juga pemasangan lampu pilar sebanyak 2 unit di lantai 2 dan 1 unit di lantai 3. Jika dijumlahkan total volume instalasi listrik mencapai 29 titik lampu, 27 stop kontak, 49 downlight atau LED, 13 egg house fan, 3 lampu pilar dan 12 unit KWH meter. Seluruh volume ini menggambarkan kebutuhan distribusi daya dan pencahayaan bangunan secara menyeluruh. Yang kedua itu instalasi plumbing dan saniter. Instalasi plumbing mencakup jalur pipa air bersih, air kotor, air hujan, dan air bekas, serta berbagai perlengkapan saniter. Pemasangan pipa mencakup 55 meter pipa PVC 4 inci atau air kotor, 58 meter pipa PVC 3 inci,
Yang ketiga 72 meter pipa 3 inci atau air hujan. Yang keempat 116 meter pipa yang sebesar 3 Instalasi plumbing dan saniter. Instalasi plumbing mencakup jalur pipa, air bersih, air kotor, air hujan, dan air bekas serta berbagai perlengkapan saniter. Pemasangan pipa mencakup 55 meter pipa PVC 4 inci untuk air kotor, 58 pipa PVC 3 inci untuk air bekas, dan 72 meter pipa 3 inci untuk air hujan, 116 meter pipa 3,3 per inci untuk air bersih. Peralatan saniter yang dipasang meliputi 11 unit kloset duduk, 11 unit house shower lengkap, 3 unit kitchen sink, 12 floor drain, 2 unit keran air kecil, 1 unit jet pump, 1 unit tangkap air kapasitas 1050 meter. Volume ini dihitung berdasarkan jumlah kamar mandi, dapur bersama, serta kebutuhan umum air bersih dan buangan di setiap lantai. Pemasangan unit AC untuk memenuhi kenyamanan penghuni direncanakan pemasangan enak unit AC split di beberapa kamar yang berada di lantai atas atau menghadap sisi luar. Unit AC hanya dipasang di kamar tertentu agar dapat hemat energi dan biaya, namun tetap memberikan kenyamanan pada kamar berorientasi panas. Total volume pekerjaan net diperoleh dari jumlah kebutuhan aktual per lantai dan digunakan sebagai dasar perhitungan harga satuan serta total anggaran pada bagian mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Volume ini kemudian dikalikan dengan analisa harga satuan pada slide selanjutnya untuk mendapatkan biaya akhir pekerjaan net secara lengkap. Setelah kita mengetahui jumlah titik lampu dalam proyek, selanjutnya adalah menghitung beberapa biaya yang dibutuhkan untuk memasang satu titik lampu secara lengkap. Untuk itu, kami menyusun analisa harga satuan pekerjaan atau singkat AHSP khusus untuk satu titik instalasi lampu. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemasangan satu titik lampu, kita membutuhkan beberapa material penting, yaitu satu buah fitting lampu, yaitu rujukan untuk memasang bola, 7 meter kabel NIM 3 x 2,5 mm sebagai penghubung dari panel listrik ke titik lampu. 5 buah klem pipa listrik digunakan untuk menjepit kabel agar rapi di dinding. 3 buah lasdok, yaitu sambungan kecil untuk pipa listrik. 1 buah mong sebagai belokan pipa. 3 balon pipa listrik ukuran 5/8 inci untuk melindungi kabel, dan 1 buah seklar agar lampu bisa dinyalakan dan dimatikan. 3 buah tedos untuk menyambungkan pipa di sudut dan perancangan kabel. Semua bahan ini digunakan untuk satu titik lampu standar yang ada di kamar, ruang tamu, dan atau lorong. Selanjutnya perhitungan biaya bahan. Dari daftar bahan tadi masing-masing punya harga satuan yang sudah kami ambil dari data harga di Kota Batam. Kalau kita hitung kabel saja itu 7 meter kali 28.839 rupiah. Dan pipa, fitting, saklar, dan lainnya kalau dijumlahkan menghasilkan total 369.000. Selanjutnya perhitungan biaya bahan. Dari daftar bahan tadi masing-masing punya harga satuan yang sudah kami ambil dari data harga di Kota Batam. Kalau kita hitung kabel saja itu 7 meter sebesar 28.839.000, dan pipa fitting, saklar, dan lainnya kalau dijumlahkan menghasilkan total 369.000 untuk satu titik lampu lengkap. Tenaga kerja untuk item ini, upah tenaga kerja sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan. Artinya kita tidak perlu menambahkan lagi ongkos tukang di luar itu.
Jadi biaya untuk memasang satu titik lampu lengkap di proyek ini adalah sebesar 369.190.000 rupiah. Kalau total titik lampu ada 49 buah, maka tinggal dikalikan 49.000 kali 36.144.000 rupiah, sekitar 18 juta lebih. Dengan menyusun ASP seperti ini, kita bisa tahu dengan detail dari mana asal angka biaya yang kita keluarkan dan bisa kita pertanggungjawabkan secara teknis maupun finansial. Baik, yang berikut setelah menghitung volume pekerjaan dan harga satuan untuk masing-masing item, mekanikal, elektrikal, dan plumbing, kami merangkum semua dalam bentuk subtotal biaya pekerjaan MEP. Pekerjaan MEP dalam proyek rumah kos ini mencakup 3 komponen utama, yaitu instalasi listrik, instalasi plumbing, dan saniter, serta pemasangan unit AC split. Yang pertama, instalasi listrik. Untuk instalasi listrik, kami telah menghitung bahwa terdapat 49 titik lampu yang harus dipasang di seluruh bangunan. Berdasarkan analisa harga satuan pekerja yang telah kami susun sebelumnya, biaya per satu titik lampu adalah Rp369.144. Maka total biaya untuk pekerjaan listrik menjadi 49 titik dikali Rp369.144 sama dengan Rp18.078.087. Nilai ini sudah mencakup bahan seperti kabel, fitting, pipa listrik, saklar, serta upah tenaga kerja untuk masing-masing titik. Yang kedua, instalasi plumbing dan saniter. Untuk pekerjaan plumbing, kami tidak menulis volume dalam bentuk angka total karena sistem plumbing terdiri dari banyak jenis komponen yang berbeda yang tersebar di berbagai lokasi bangunan. Beberapa item yang termasuk dalam antara lain kloset duduk, shower, bak cuci piring, floor dry, keran air, jet pump, pandon air, serta pipa air bersih dan buangan dengan diameter dan panjang bervariasi. Semua komponen tersebut dihitung secara rinci di dalam file semua komponen file RAB proyek kami yang dibagi per lantai dengan kode pekerja R, S, dan T. Jika seluruh biaya plumbing dari lantai 1 hingga 3 dicukupkan, maka total biaya plumbing dan saniter mencapai Rp99.816.733. Kami tidak menampilkan volume dan harga satuan untuk pekerjaan ini dalam bentuk tunggal seperti 47 titik atau Rp95.000. Karena setiap komponen memiliki satuan dan nilai yang berbeda. Ada yang dihitung per meter, per buah, unit, dan sebagainya. Jadi volume plumbing bersifat terurai per item dan bukan satuan tunggal seperti pada listrik atau AC. Yang ketiga, pemasangan unit AC split. Untuk menunjang kenyamanan penghuni, kami juga merencanakan pemasangan 6 unit AC split di kamar tertentu. Biaya per unit AC ditetapkan sebesar 3 juta yang mencakup pembelian unit AC, aksesoris, pemasangan, dan jasa instalasi. 6 unit dikali 3 juta sama dengan 18 juta. Kesimpulan subtotal MEP, dengan menjumlahkan ketiga komponen tersebut, maka komponen total biaya listrik 18.078.087
plumbing dan saniter Rp99.816.733, AC 18 juta. Totalnya Rp135.894.820. Angka ini adalah hasil akumulasi dari seluruh perhitungan volume dan AHSP yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan serta harga satuan dan lokasi proyek, yaitu Kota Batam. Setelah seluruh pekerjaan dalam proyek dihitung secara rinci, baik dari volume harga satuan hingga total per kategori, kami menyusun rekapitulasi akhir dari seluruh komponen biaya proyek pembangunan rumah kos 3 lantai. Total biaya per kategori pekerjaan, kami membagi total biaya proyek ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, struktur yang mencakup fondasi, kolom, balok, lantai hingga atap beton. Yang kedua, arsitektur yang meliputi pekerjaan dinding, lantai, plafon, kusen, cat, dan penutup atap. Yang ketiga, MEP atau pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing seperti instalasi listrik, AC, dan sistem air bersih dan buangan. Berdasarkan data dari set RAB dan rekapitulasi, total biaya tiap kategori adalah sebagai berikut. Struktur Rp351.835.199. Arsitektur dengan Rp209.314.752. MEP sama dengan Rp135.894.820. Sehingga total biaya keseluruhan proyek adalah Rp351 juta ditambah Rp209 juta ditambah Rp135 juta sama dengan Rp697 juta 44.731 rupiah. Analisa persentase biaya berkategori dari total tersebut jika dihitung persentasenya terhadap total biaya proyek, struktur sekitar 50,5%, arsitektur sekitar 30%, MEP sekitar 19,5%. Persentase ini menunjukkan bahwa setengah dari biaya bangunan dihabiskan untuk struktur utama seperti untuk arsitektur dan sisanya untuk pekerjaan sistem teknis atau MEP. Biaya per meter persegi, karena bangunan ini memiliki luas total 270 meter persegi, yaitu 9 meter kali 10 meter kali 3 lantai sama dengan 270 meter persegi. Maka biaya per meter persegi dihitung dengan rumus biaya meter persegi dikali total biaya proyek luas bangunan kali biaya meter persegi per total biaya proyek dikali luas bangunan biaya persegi. Biaya bangunan rumah kos ini adalah sekitar Rp2.581.650 per meter persegi. Kami juga menghitung biaya per meter persegi untuk masing-masing kategori. Struktur sama dengan Rp1.333.093 per meter persegi. Arsitektur sama dengan Rp755.250 per meter persegi. MEP sama dengan Rp503.317 per meter persegi. Kesimpulan,
dengan total biaya hampir 700 juta dalam luas bangunan 270 meter persegi, maka proyek rumah kos ini tergolong efisien. Analisa per kategori membantu kami melihat beberapa besar porsi anggaran untuk setiap jenis pekerjaan dan membantu menyusun strategi penghematan jika diperlukan. Rekapitulasi ini juga penting sebagai dasar evaluasi teknis perbandingan dengan standar industri serta dokumentasi resmi proyek. Pada slide ini kami menyampaikan kesimpulan akhir hasil estimasi biaya proyek pembangunan rumah kos 3 lantai. Proyek ini memiliki total luas bangunan sebesar 270 meter persegi yang dihitung dari dimensi bangunan 9 meter dikali 10 meter dikali 9 lantai. Setelah dilakukan perhitungan menyeluruh terhadap volume pekerjaan, analisa harga satuan dan mereka biaya dari kategori struktur, arsitektur dan net, diperoleh total biaya pembangunan sebesar 9.987.195.000 rupiah. Dari data tersebut kami menghitung biaya per meter persegi dengan cara 987.195.000 dibagi 270 meter persegi, hasilnya adalah sekitar 3.656.278 per meter persegi. Angka ini menunjukkan bahwa biaya konstruksi rumah kos ini masih dalam kategori efisien dan terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan standar harga konstruksi bangunan bertingkat di daerah perkotaan seperti Kota Batam. Efisiensi ini didukung oleh desain bangunan yang padat fungsi namun hemat ruang, pemilihan material yang sesuai standar namun tetap ekonomis, sistem instalasi listrik dan plumbing yang profesional, dan pembangunan sistem struktur beton berulang yang kokoh dan efisien. Dengan estimasi biaya per meter persegi sekitar 3,65 juta, proyek ini dapat dijadikan acuan bagi pembangunan rumah kos serupa yang mengutamakan fungsi kenyamanan dan efisiensi biaya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.